tahiyatul malaikah, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Ahwati billah rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang insya Allah menjadi barokahnya kita dalam hadirnya kajian muslimah yang akan ana sampaikan malam hari ini biidznillah. Baik, sebelumnya aku syukron kasiron ila ukhtina Sarah wa ukhti Lovely karena udah memberikan waktu untuk kakak bisa hadir di majelis ini. Bismillah, insya Allah malam ini kita akan membahas kajian kita yang berjudul meridhoi takdir untuk mencapai ridha Allah. Kalau disimpulkan, arti lain dari judul yang Ana bacakan adalah kita berusaha yakin atas takdir Allah supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya itu butuh ridhonya. Kita mau berjalan seperti apapun itu tantangannya, kalau Allah belum ridho, kita tidak akan bisa melewati rintangan tersebut. Ahwati fillah rahimallahu ta'ala, seorang muslimah atau seorang muslim wajib baginya mengimani perkara-perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Berupa apa? Berupa rukun iman. Rukun iman yang kita ketahui ada 6. Yang pertama adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sebagai penganut agama yang kafah, haruslah terpenuhi keseluruhan itu sesuai tuntunan dan arahan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makna agama kafah tersendiri adalah ajaran Islam yang dijalankan secara menyeluruh tanpa terkecuali dan sesuai dengan tuntunan syariat. Makna kafah sendiri, kafah berarti menyeluruh atau totalitas. Kafah menggambarkan kesempurnaan dan seluruh aspek ajaran Islam. Kafah itu mencakup ada 4, mencakup aspek akidah, akhlak, syariah, dan muamalah. Itu yang dinamakan agama kafah. Manusia yang tersesat bisa saja melupakan Tuhannya dengan meniadakan Allah di setiap nafas hidupnya. Misalkan, ketika dia mengingkari atau hatinya seseorang ini sudah tersesat, dia tidak bisa kembali lagi sama Allah. Karena saking tersesatnya dia,
mempercayai suatu hal yang gaib. Nah, ini adalah termasuk mengimani atau beriman kepada malaikat dan hari akhir. Namun, takdir sendiri yang artinya, karena qadarullah judul kita malam hari ini, Ahwat, meridhai takdir untuk mencapai ridha Allah. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan kepada setiap makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Takdir merupakan bagian dari keyakinan penting dalam agama Islam. Itulah yang dinamakan sebuah takdir. Namun, akhwati fillah rahimahullah ta'ala, namun manusia tidak bisa yang namanya menghindari dari namanya qada dan qadar Allah. Kenapa? Karena itu, seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dikerjakannya. Dan lebih lengkapnya, makna takdir itu adalah sama saja kalau kita samakan ya. Arti takdir sendiri itu adalah qada dan qadar. Nah, untuk qada sendiri yaitu memiliki arti ketika Allah telah menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya. Dan qada sendiri adalah masa ketika ketentuannya yang telah ditetapkan terjadi. Sabda Rasulullah SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan hambanya dan Allah menaruh kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Seperti yang udah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dihidupkan di dunia, kita sebagai manusia, itu tugas kita adalah hanya beribadah kepada Allah dan menerima takdir Allah dengan lapang hati. Itu tadi adalah makna takdir. Seperti yang kita ketahui setiap harinya, apalagi sekarang udah mendekati bulan Ramadan. Sepertinya baru aja kemarin kita telah usai bulan Ramadan. Akan tetapi berjalannya waktu atau bergantinya siang dan malam, adanya alam yang indah. Sebaliknya ada hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam. Itu adalah yang dinamakan takdir. Sekarang lagi musimnya hujan. Allah datangkan di beberapa tempat yaitu banjir. Nah, tempat tersebut adalah udah takdirnya untuk mereka. Buat apa Allah kasih hujan seperti itu?
agar mereka lebih sabar, lebih bersyukur, lebih ikhlas. Ketika kita diberi Allah takdir atau diberi cobaan seberat apapun itu, Allah cuma minta satu. Allah ingin melihat bagaimana usaha dia menerima takdir ini. Apakah dia dengan mengeluh? Mungkin kita mengeluh, iya. Akan tetapi, apakah dia dengan bersyukur, berhusnudzon? Nah, Allah hanya melihat nilai-nilai itu. Jadi ketika kita diberi Allah takdir, sesulit apapun ya akhwat, itu kita harus bisa menerimanya dengan lapang hati. Meskipun di awal kita berat, insya Allah Allah mudahkan dan Allah akan ganti jauh lebih baik. Karena kita sebagai manusia akan lebih mudah menerima jika dirinya diberikan keadaan takdir itu yang baik. Seperti misalkan mendapatkan rezeki yang melimpah dan lain sebagainya. Mungkin akhwat ketika kita diberi rezeki yang melimpah di hari ini, bersyukurnya Masya Allah. Mungkin kita misalkan kita diberi rezeki yang melimpah, contohnya seperti uang ya. Allah kasih uang itu melalui bisnis atau apa. Nah, itu tidak ada habisnya. Padahal udah kita pakai uang itu. Akan tetapi kenapa masih banyak ya gitu. Nah, berarti itu adalah rezeki yang melimpah yang Allah kasih buat kita. Namun, manusia akan susah menerima takdir baginya dalam keadaan buruk atau sebagai musibah dan cobaan, karena seringkali manusia itu frustasi dan menempatkan prasangka yang buruk kepada takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Seringkali kita dapatkan, misalkan Allah belum kasih kesempatan untuk mendapatkan juara di kelas. Yang sebelumnya kita juara 1. Tapi kali ini Allah kasih juara 2 misalkan ya. Si fulana ini nggak terima, dia bilang ke ibunya, "Ibu, nilai aku di rapot segini, aku peringkat 2 nggak bisa dapetin peringkat 1. Dia nggak terima, pokoknya aku harus peringkat 1 Bu, aku nggak mau peringkat 2 gitu. Nah, dia karena udah frustasi, sudah nggak mau semangat lagi dan nggak mau berhusnudzon dulu, atau bisa jadi dia malas belajar atau kurang murojaah, itu bisa jadi karena semuanya itu ada sebabnya. Akhwati fillah rahimallahu ta'ala, sejatinya manusia akhwati itu kita harus mampu membuat rencana yang hebat, mampu merencanakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan dengan detail dan rinci. Akan tetapi ingat akhwat, kita seringkali ingin mewujudkan cita-cita itu. Misalkan yang ingin melanjutkan ke Mahat Ali atau ke kuliah yang kita impikan misalkan ya. Mungkin dari Antunam setelah ini akan melanjutkan kuliah di berbagai daerah, berbagai provinsi atau luar negeri. Kita udah berusaha berjuang mati-matian ya untuk mengejar impian kita. Qadarullah, alhamdulillah, melalui tes tulis, tes lisan, sampai kita keterimanya di kuliah tersebut. Akan tetapi qadarullah, ada takdir lain, yaitu kita belum bisa mendapatkan atau orang tua kita belum ridho terhadap keberangkatan kita. Misal
Misalkan di Antuna ada dua saudara misalkan ya, misalkan Antuna ini ada yang cewek sendiri. Nah, orang tua ternyata salihah, mereka berat banget untuk melepaskan kekasih putrinya itu jauh dari kehidupan mereka. Karena sejatinya seorang ibu itu khawatir, dia selalu memikirkan hariannya anaknya tuh di sana bagaimana gitu, lingkungannya bagaimana gitu. Karena masya Allah, walaupun kita dulu alumni pondok, akan tetapi banyak mungkin dari pergaulannya atau lingkungannya. Ketika kita udah melanjutkan kuliah yang berbeda dari tempat pondok kita dulu, itu kembali lagi kepada diri kita, Solihah. Kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menetapkan iman dan hati dalam kita untuk meyakini bahwa ini semua adalah takdir Allah. Kita harus berusaha untuk yakin sama Allah, karena rencana Allah pasti yang terbaik buat hambanya. Sebagus-bagus rencana manusia, kita pandai merencanakan segala hal ya. Akan tetapi ketika Allah belum meridai, rencana itu tidak terjadi pada manusia. Lalu kita mampu berbuat apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah belum meridai langkah tersebut. Mau tidak mau kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, maupun baik maupun buruk. Sehingga kita seringkali, ini biasanya terjadi ya, tidak menerima keadaan dan seringkali menyalahkan takdir Allah yang salah terhadap dirinya. Manusia mulai merasa bahwa nikmat yang diberikan Allah adalah suatu ketidakadilan. Kalimat diberikan nikmat yang diberikan Allah adalah suatu ketidakadilan. Ketika kita mendapatkan seseorang yang berbicara Allah itu tidak adil, itu salah. Allah sungguh maha adil. Allah itu adil. Mungkin sekarang belum Allah tampakkan di depan mata kita. Mungkin Allah belum wujudkan impian kita yang kita inginkan sekarang. Karena mungkin Allah ingin kita lebih dekat sama Allah. Kita disuruh dekat lagi sama orang tua. Mungkin beberapa tahun kita tinggal rantau di perantauan untuk belajar selama ini. Di situ mungkin ada barokahnya. Jadi jangan pernah kita bilang Allah itu tidak adil. Kita semua pernah merasakan gagal. Kita udah berjuang semaksimal mungkin, tapi Allah takdirkan kita belum bisa masuk ke sana. Kita harus bisa berhusnudzon. Ingat, Allah itu maha adil. Rencana Allah pastilah itu yang terbaik. Manusia hanya bisa berbuat atau mengucapkan, menghayal, memikirkan rencana yang akan kita lakukan ke depannya bagaimana. Tapi Allah lah yang menentukan langkah rencana itu buat kita. Allah akan menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk buat kehidupan kita. Contoh yang Ana sampaikan tadi, itu seringkali membuat manusia akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Takdir Allah tidak bagus. Dan merasa garis hidupnya itu tidak jelas. Mungkin akhwati ada yang merasa ya, pernah melalui lika-liku pengorbanan kita ingin mewujudkan impian kita yang kita inginkan ya. Tapi kita harus yakin sama Allah. Sebaik-baik rencana Allah itu insya Allah yang barokah buat kita semua. Itu adalah takdir buat kita. Kita nggak pernah sadar kapan sih ada kalanya tiba waktunya yang dulunya kita pernah berdoa, ya Allah mudahkanlah kami untuk berangkat ke Baitullah bulan ini, detik ini.
qadarullah waktu itu belum Allah kabulkan. Kita tidak tahu, kemungkinan atau mungkin waktu kita sudah menikah, atau mungkin kita sudah punya anak atau berumah tangga, mungkin Allah akan datangkan rezeki untuk kita untuk berangkat ke Baitullah. Ahwati fillah rahimallahu ta'ala, seringkali ada yang bertanya seperti ini ya, kebanyakan muslim ketika ditanyai apa yang mereka cari dalam hidup ini, mereka selalu menjawab mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, karena mereka ingin mendapat ridho dari Allah. Akan tetapi akhwati fillah rahimallahu ta'ala, akan tetapi hal yang sebenarnya bahwa ridha Allah itu bukan untuk diminta dan dicari. Tapi kenapa tadi judulnya maudhu dari kajian malam ini itu meridhoi takdir untuk mencapai ridha Allah. Jangan salah, ini adalah meridhoi. Ternyata sesungguhnya ridha itu tidak bisa, bukan tidak bisa, sejatinya ridha itu tidak dicari dan tidak diminta. Karena apa? Subjek utama ridha Allah ya, atau kalimat yang besar, kalimat garis besarnya, subjek utama itu adalah diri mereka sendiri atau diri kita sendiri yang harus ridho kepada Allah, bukan kita minta dan kita cari ridho. Ingat ya, ridho itu bukan untuk diminta dan dicari, tetapi untuk mereka lakukan. Karena subjek utama garis besarnya ridho Allah adalah diri kita sendiri yang harus ridho kepada Allah, bahwa kemudian Allah ridho. Karena tidak mungkin kalau mereka ridho dengan takdir Allah, lalu Allah tidak meridhoi. Nah, ini salah. Rumus sederhana yang mungkin akhwat bisa diingat-ingat, di puncak firman-firman Allah, dengan siapa yang dipanggil Allah untuk memasuki hilir kemesraan cintanya, cinta dengan Allah, mahabbah dengan Allah, yaitu adalah rohdiyatan mardiyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai, ya ini kan harfu nida ya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nafs, wahai jiwa al mutmainnah, yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ternyata ridha Allah rumusnya adalah dengan radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dari dalil di atas menyebutkan bahwa semua manusia di muka bumi ini adalah menjadi, bisa jadi Allah meridhoi dan menerima amalan kita, bisa jadi tidak, kecuali beberapa orang yang Masya Allah ini sudah dijamin masuk surga banget ya, yang kita ketahui beliau adalah
baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah maksum yang terhindar dari namanya dosa. Tidak ada dosa satupun yang ada dalam diri beliau. Selain itu, semua manusia di dunia ini kedudukannya sama di mata Allah. Oleh karena itu, kita tidak usah sibuk ya mencari ridha Allah, akan tetapi kitalah yang harus terus menerus, yang harus semangat, tidak boleh pantang menyerah, ridho kepada Allah. Karena tadi rumusnya adalah rohdiyatan mardiyah, bukan terbalik, mardiyatan rohdiyah. Jadi kalau kebalik mardiyatan rohdiyah, diridhoinya mardiyatan rohdiyah, ridho dan diridhoinya hati. Kalau tadi kan rodiyatan mardiyah adalah hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah rahimallahu ta'ala. Di dalam hadis lain, hadis Tirmizi, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Baik. Kesiapan atau siap tidaknya diri kita akhwat sangatlah penting dalam rangka menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Sedangkan terhadap yang telah terjadi, maka sikap kita harus kita miliki, yaitu ridho. Ridho terhadap apa yang akhirnya terjadi, atau ridho pada hasil yang akhirnya kita terima setelah usaha yang kita lakukan. Jadi kita harus ridho. Ridho itu adalah keterampilan untuk realistis menerima kenyataan hati, menerimanya dibarengi ya. Mungkin akhwat ada yang mau dicatat. Ridho itu adalah keterampilan mental kita ini untuk realistis menerima sebuah kenyataan, yaitu hati untuk menerima kenyataan meskipun itu sedih maupun senang maupun duka, kita harus dari hati. Jika hati kita ridho, kita nerima dengan takdir Allah, atau kita ikhlas dengan takdir Allah, itu ya dari hati, dari qalbun ya. Dibarengi dengan apa? Setelah hati dibarengi dengan otak dan anggota tubuh yang lain untuk berikhtiar terus, untuk memaksimalkan ikhtiar kita sampai kita mencapai keadaan yang lebih baik lagi. Ahwati fillah rahimallahu ta'ala. Kesimpulan atau intisari pada pembahasan malam ini adalah rohdiyatan mardiyatan. Ketika umat muslim di dunia ini telah mengaplikasikan ridho untuk diridhoi, maka akan terciptanya hati yang senantiasa ikhlas kepada setiap ketentuan yang Allah berikan, serta kita menjadi hamba Allah yang insya Allah biiznillah dimuliakan Allah karena mendapatkan ridha Allah. Semoga kita semua yang hadir maupun yang belum hadir dalam kajian malam ini, semoga mendapatkan ridha Allah ya, dan
menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dengan segala takdirnya. Apapun itu takdir yang Allah kasih buat kita, semoga Allah hadirkan rasa nikmat itu dalam diri kita. Dan jangan lupa kita untuk bersyukur. Tayyib, akhwati fillah rahimallahu ta'ala. Sebelum Ana kembalikan ke Antuna, mungkin ada yang mau sesi tanya. Sesungguhnya ini udah masyhur banget ya akhwat. Ridha Allah itu juga ada, ridha orang tua juga ada di ridha Allah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridha orang tua untuk sebuah cita-cita kita terkabulkan atau Allah mudahkan, itu dua ridha ini yang saat ini sampai kita meninggal ya, sampai kita meninggal, ketika kita ingin sukses, kita ingin belajar kemana, ingin ngambil jurusan ini, ngambil jurusan itu, misalkan mungkin akhwat yang ingin melanjutkan kuliah, yang pertama adalah mintalah ridho kepada Allah, istikharah, minta jawaban dari Allah, tempat mana yang baik buat aku, buat hamba gitu ya. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan ridha Allah, kita sudah tenang, sudah mantap dengan pilihan kita, kita udah menemukan jawaban istikharah kita. Yang kedua adalah ridhul walidain. Kita harus meminta ridho kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunda kita. Karena anak sendiri belum menikah, qadarullah. Karena anak sendiri pernah merasakan seperti itu. Qadarullah, ketika kita mendapatkan ridho kedua orang tua, bagaimanapun itu kondisinya ya, sepertinya itu kayaknya sulit. Ketika kita sudah mendapatkan hati mereka, mendapatkan ridho mereka, sudah mendapatkan ridho Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan Allah udah kasih tempat yang terbaik, dan sesungguhnya rencana Allah lah yang terbaik. Itu pesan dari ana, akhwati fillah rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, nikmatimus sholihat. Kajian malam ini sampai sini dulu. Mungkin akhwati ada yang mau ditanyakan? Tafadhali. Nah, sebelumnya ana izin bertanya Ustazah, terkait tadi pengertian tentang ridho, yaitu adalah keterampilan mental. Ana ketinggalan Ustazah. Keterampilan mental untuk realitas, menerima kenyataan hati. Jadi di dalam mental kita, di dalam diri kita, yang pertama adalah hati. Hati kita untuk menerima kenyataan yang Allah takdirkan. Biasanya akhwat, biasanya kita sering kali ya merasa sedih, kecewa, atau mungkin merenung atau apa. Itu karena perempuan itu dia main perasaannya dia sensitif banget. Nah, dari hati itu dibarengi otak. Dari hati itu dibarengi otak dan anggota tubuh lainnya. Untuk apa? Untuk berikhtiar terus-menerus sampai mencapai keadaan yang lebih baik lagi.
sampai hati kita itu ikhlas menerima takdir yang Allah berikan. Jadi hati dibarengi otak itu adalah dua anggota tubuh yang kita harus tetap. Setelah dari hati, kita pasti memikir ya. Nah, otak ini untuk berpikir. Suci, ada yang tanyakan lagi? Pertanyaan kedua Ustazah. Tadi kan kata Ustazah tentang kuliah ridho terhadap misalnya orang tua. Sama kalau seandainya misalnya kita minta izin nih ke kedua orang tua kita. Akan tetapi satu ya orang misalnya abi kita meridhoi, akan tetapi umi kita tidak meridhoi. Itu gimana Ustazah? Baik. Barakallahu fiik. Ya, ridha itu ada di walidain. Ketika abi kita atau ayah kita meridhai, lalu ibunda kita, umi kita, ibu kita belum meridhai, bagaimana Ustazah? Sejujurnya, kita harus lebih paham dan lebih dekat dengan hati seorang ibu. Karena seorang ayah, ya mereka adalah kedua orang tua kita. Akan tetapi yang lebih ridho itu adalah seorang ibu. Terkadang ayah itu mengiyakan ketika seorang ibu berkata iya. Misalkan Ukti Suci izin sama Abi, kakak mau kuliah ke luar negeri, ke Mekah misalkan. Lalu Umi menjawab, jangan dulu kak, cari aja yang dekat, misalkan gitu ya Ya, lalu kita hati kita merasa ya Allah, padahal itu satu-satunya impian kita ingin ke sana, tapi kenapa kedua orang tua kita berbeda hatinya atau ridhonya berbeda gitu. Kita harus kembali lagi kepada ibu. Sebelum ke ibu, kita harus meminta doa sama Allah. Istikharah dulu sama Allah. Ya Allah, kedua orang tua aku, sedangkan Abi sudah meridhai, sedangkan Umi belum. Bagaimana ya Allah? Akan tapi Ukti Suci, karena kakak dulu, Ana sendiri pernah mengalami seperti itu. Ketika ibu, Umi kita bilang, tidak ya nak, cari aja yang dekat. Karena apa? Mungkin dari situ, ibu itu khawatirnya Masya Allah. Ibu yang mengandung kita, akhwat selama 9 bulan. Pengorbanan mereka Masya Allah sangat luar biasa. Jadi berusaha terus menerus untuk mendapatkan hati seorang ibunda kita. Begitu Ukti Suci. Ustazah. Jazakillah khair Ustazah, barakallahu fiik. Amin wa iyaki, barakallahu fiik. Baik, akhwati ada yang tanyakan? Ustazah, Ana mulai bertanya sesuatu pertanyaan terakhir Ustazah. Baik, tafadhali. Nah, Ana punya teman Ustazah. Jadi qadarullah beliau lagi ambil program syahadah. Jadi insya Allah beliau dijanjikan bulan ini. Akan tetapi ternyata qadarullah takdir berkata misalnya harusnya selesai Ramadan. Pastinya kan Ustazah itu hati kita kan yang tadinya diberikan kepastian ternyata enggak. Itu gimana cara kita menyikapinya Ustazah? Baik, barakallahu fiik. Teman Ukti Suci ini dia mau ngambil ijazah, ya syahadah ya. Nah, Ustazah. Akan tetapi Dijanjikan sama gurunya
bulan ini, akan tetapi ternyata lain lagi, maksudnya dikatainnya habis selesai bulan Ramadan karena tidak terkejar waktunya gitu. Tentu yang tadinya diberikan janji otomatis kayak mana ya saya patah hati, yang saya kecewa gitu saja karena sudah berharap. Masya Allah. Ya, kita ya itu tadi, kita harus berhusnudzon. Kita jangan dikit-dikit berprasangka buruk. Mungkin guru kawan Uhti Suci ini mungkin ada kesibukan lain atau kendala lain syahadah tersebut. Misalkan ya, kok di bulan ini belum dibagikan, seharusnya udah dibagi, udah di lain waktu. Yang namanya mahasiswa atau santri ketika sudah mendapatkan kabar ingin dibagikan syahadah tersebut, itu kan hatinya gembira ya. Insya Allah, alhamdulillah, kita intinya udah dapat syahadah gitu. Nah, ketika dapat syahadah itu, hati kita kecewa, sedih. Satu, kita harus ridho. Kita harus ridho dengan takdir yang Allah kasih. Kita harus ikhlas. Hati kita, ya mungkin di awal-awal kita belum bisa menerimanya. Yang kedua, ya hati kita tadi harus ikhlas. Kita harus bersabar, banyak-banyak berhusnudzon. Yang kedua, waktu itu mencari tahu apa sebabnya atau apa alasannya tidak jadi syahadah itu dibagikan di bulan ini. Alasannya apa? Misalkan kawan Uhti Suci ini ketemu atau menemui salah satu asatid atau ustazah. Nah, mungkin bisa ditanyakan, afwan ustazah, kenapa alasannya atau apa alasannya syahadah tidak bisa dibagikan di bulan ini atau sebelum Ramadan misalkan. Nah, setelah kita tahu apa jawabannya, kita harus benar-benar ikhlas dan sabar. Kita harus berhusnudzon. Itu sudah ketetapan Allah. Baik. Ada yang tanyakan lagi? Pak Himti, Uhti Suci? Barakallahu fiik, jazakillah khairan ala imaki. Amin wa iyyakum. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi untuk materi kajian malam ini, sebelum Ana tutup, karena sebentar lagi Masya Allah tinggal berapa hari lagi akhwat kita memasuki bulan suci Ramadan. Kurang berapa hari lagi? 13 hari lagi, Ustazah. Allah, 13 hari. Perkiraan 13 hari lagi. Masya Allah. Ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih kita akan memasuki suci Ramadan. Tayyib, ahwati fillah rahimallahu ta'ala. Sebelum Ana tutup, insya Allah, biidznillah, semoga Allah datangkan di bulan Ramadan ini bulan suci barokah, ya, menjadi menghapus segala dosa-dosa kita yang tahun lalu. Kita berdoa untuk menyambut bulan Ramadan, karena kita melalui online. Jadi kita berdoa, Allahumma salimni li Ramadana wa salim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku
dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Syukron kasiron ala waktukum. Jika ada yang salah, mungkin itu datangnya dari anak sendiri. Jika ada yang masih kurang jelas, Ana minta maaf ya, karena sedikit masih belajar. Semoga Allah meridai langkah talabul ilmi kita dan menjadi barokahnya di dunia wal akhirah. Aqulu lakunna syukran katsiran, hadza minni astagfiru minkunna katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Jazakallah khairan. Semoga ia Keren. Oh ya Kak, yang Kakak doa tadi boleh diketik Kak. Diketik, terus habis itu Kakak kirim ke aku. Nah, aku mau bikin kan Hamin 13 ya. 13. Tadi tuh aku lihat dulu mana ya Hamin berapa sih, kan aku hitung lagi 13 Ustazah kan gitu ya Kak ya. Nah, aku mau itu 13 day menuju Ramadan, terus habis itu baru doa itu kayak pondok-pondok yang lain lah, kayak di ini mana Yusuf kan gitu juga. Pokoknya aku mau bikin, terus habis itu kita ini Darul Ulumul Islam gitu, bikin poster, bikin brosur itu Kak. kapan sih ada kalanya tiba waktunya yang dulunya kita pernah berdoa, ya Allah mudahkanlah kami untuk berangkat ke Baitullah bulan ini, detik ini. Qadarullah waktu itu belum Allah kabulkan. Kita tidak tahu, kemungkinan waktu kita tua, atau mungkin waktu kita sudah menikah, atau mungkin kita sudah punya anak atau berumah tangga, mungkin Allah akan datangkan rezeki untuk kita untuk berangkat ke Baitullah. Akhwati fillah rahimallahu ta'ala, seringkali ada yang bertanya seperti ini ya. Kebanyakan muslim ketika ditanyai apa yang mereka cari dalam hidup ini, Kak, ngomongnya gimana Kak? Sarah kan bilang ngomongnya gimana tadi gitu kan. Kan ntar kan kirim foto atau video Kak. Soalnya tuh dia itu ngirim. Astagfirullahaladzim, aku ngerekam Kak. Belum aku matiin.